Alhamdulillah, innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Masjid Asy-Syuhada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan pada hari yang mulia ini kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dan seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti. Dan kita tentunya mohon kepada Allah agar ditetapkan Islam kita, iman kita, sehingga kita tetap berada pada barisan umat Rasulullah yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita tahu dan faham bahwa Allah telah menciptakan surga untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana tersurat di dalam surat Al-Kahfi ayat 107-108, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Itulah janji Allah, semua akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya dan tidak mau pindah darinya. Kita juga paham betul bahwa Allah menciptakan surga tetapi juga menciptakan neraka, di mana neraka adalah tempatnya pasukan-pasukan yang tergoda oleh iblis. Karena manusia disiapkan surga, maka iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setan atau iblis bersumpah bahwa akan menyesatkan seluruh manusia. Iblis berjanji, demi kemuliaan-Mu ya Allah, maka aku akan sesatkan semua manusia di bumi. Di ayat lain juga Allah berfirman, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka aku jadikan kemaksiatan terasa indah bagi mereka di bumi, kecuali orang-orang yang ikhlas. Itulah sumpah setan atau sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dengan kekuatan penuh, kekuatan semaksimal mungkin, dia akan menoda manusia agar tergelincir tidak dimasukkan ke dalam surga, termasuk menggoda kita sekalian. Sehingga iblis begitu banyak cara-cara untuk menggoda manusia agar tergelincir di dalam
mengikuti milah mereka. Sebagai contoh, ada judi online, ada kemaksiatan lain, dan banyak kemaksiatan sebagai kesukaan iblis, termasuk kebohongan atau berbohong, atau bisa disebut dusta. Sehingga sumpah iblis itu begitu kuatnya, sehingga menggoda manusia bagaimana agar senantiasa suka berdusta. Sehingga manusia akan ada sanksi-sanksi khusus dan banyak sanksi bagi pelaku-pelaku pembohong tadi atau pendusta tadi. Yang pertama akan mendapatkan celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua akan dimasukkan ke dalam golongan orang munafik. Yang ketiga tidak mendapat jaminan surga. Yang keempat, pelaku pembohong kehilangan integritas atau kepercayaan dari orang lain. Yang pertama akan mendapatkan celaan dari Nabi. Rasulullah bersabda yang artinya celakalah orang yang berbicara dengan sesuatu pembicaraan dengan tujuan membuat orang lain tertawa dengan pembicaraan tersebut, lalu dia berbohong. Celakalah dia dan celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua akan masukkan ke dalam golongan munafikun. Kata Nabi, ada bertanda orang yang munafik ada 3. Yang pertama, berbicara bohong atau dusta. Apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, akan tidak mendapatkan jaminan surga. Kata Nabi, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan menjamin surganya. Hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya menjaga lisan dengan perkataan yang baik dan benar, serta menjaga kaki agar melangkah digunakan untuk melangkah ke dalam ketaatan kepada Rasulullah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau menyimpang dari ini maka tidak dijamin oleh Rasulullah untuk dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, pelaku bohong akan kehilangan integritas atau kepercayaan. Orang yang berbohong terlebih sudah dikenal sebagai pembohong, maka gugurlah wibawa mereka atau integritas mereka di hadapan orang lain. Mereka tidak akan dipercaya segala apa yang dikatakan, walaupun yang dikatakan itu benar. Rahmatullah. Pengertian berbohong. Apa sih berbohong itu atau berdosa itu? Dosa adalah memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Di dalam, menurut Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam surat, di dalam bukunya, di dalam kitabnya tentang dosa-dosa besar, dusta adalah salah termasuk dosa besar yang besar. Karena begitu berat sanksinya bagi pendusta-pendusta, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalu berkata baik dan benar, terlebih baik atau lebih baik diam. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Sehingga perintahnya adalah senantiasa berkata baik dan benar.
Yang kedua, benar atau jujur setiap ucapan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yang ketiga, senantiasa mengingat dampak buruk dari kebohongan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta. Sesungguhnya dusta akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang ke neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lain menyebutkan riwayat Tirmidzi, sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan dan kedustaan itu adalah kebimbangan. Itulah kebohongan yang dimana apabila dilakukan oleh seorang muslim maka akan berdampak begitu besar dan begitu penting di dalam kehidupan, baik di dunia sampai di akhirat. Untuk itu marilah kita senantiasa berkomitmen selalu berkata jujur dan tidak menyakiti dan serta menyinggung perasaan orang lain di dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya fillah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dampak-dampak dari kebohongan ini yang begitu besar dampaknya terhadap kehidupan, di dalam kehidupan apalagi sampai di akhirat nanti. Semua dampaknya adalah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Untuk itu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa jujur, senantiasa benar di dalam bertindak serta bertutur kata. Untuk itu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika fi ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Wa li jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.